Give me a love, and love, love. Give me a love, and love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 studi kelayakan bisnis yang beranggotakan saya, Puput Kristiani, teman saya Anissa Nurrahma Ulya, dan satunya lagi Aisyah Dwi Cahyani akan memperkenalkan produk kami, yaitu Design by Heart and Busa Backup yang diproduksi oleh kami sendiri, yaitu dari Your Choice Group. Yang pertama, mengenai latar belakangnya. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu manfaatnya bisa diimplementasikan dengan desain. Desain dalam usaha kami digunakan untuk mengekspresikan pola seni atau kreativitas yang dapat menjadikan produk lebih menarik. Selain karena kreativitas, pertimbangan penggunaan sampah plastik yang tidak berarti, sehingga kami ingin menciptakan peluang usaha dengan berbantuan teknologi dan tanpa mengesampingkan kehidupan makhluk di bumi ini. Dan perlu teman-teman tahu bahwa slogan usaha kami adalah No Limitless for Your Creativity. Sebelumnya, perkenalkan dulu bahwa nama perusahaan kami adalah Your Choice Group dengan visi usaha menjadi usaha yang sadar akan keberlanjutan bumi dengan berusaha untuk mengurangi sampah plastik melalui penggunaan backup yang bisa digunakan berulang kali tanpa mengurangi keestetikanya dengan menuangkan kreativitas dengan ide inovasi yang melalui desain yang kekinian. Untuk misi usahanya, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menuangkan ide atau kreativitas berwujud desain dan bernilai jual tinggi yang dapat menjadi lapangan pekerjaan dan memperoleh penghasilan tambahan baik berupa output desain ataupun output barang, yaitu Busa Backup. Slide selanjutnya mengenai organisasi dan manajemen. Yang pertama mengenai deskripsi usaha. Badan usaha yang bergerak di bidang industri desain grafis dan desain kemasan yang berbahan dasar kain busa untuk membuat backup dengan berbagai inovasi agar terlihat lebih menarik. Cupback ini hadir sebagai pilihan untuk memudahkan orang-orang dalam membawa tempat minum atau tumbler yang dimilikinya. Yang kedua mengenai izin usaha. Dari segi izin usaha, unit usaha ini menjadi tergolong kecil, sehingga izin usaha untuk jasa desain dan cupback ini belum diperlukan. Yang ketiga, mengenai legalitas usaha. Unit usaha ini masih tergolong usaha yang kecil, sehingga izin dari pemerintah tidak perlu diperlukan. Izin yang diperoleh adalah izin dari pemilik tanah warga setempat untuk membuka toko jasa desain dan cupback dengan kesepakatan pembayaran biaya sewa. Yang terakhir, mengenai perpajakan. Dalam hal perpajakan, badan usaha backup masih tergolong usaha mikro, sehingga usaha cupback belum dikenakan pajak karena omset yang didapatkan belum mencapai minimal omset untuk dikenakan pajak. Slide selanjutnya mengenai struktur organisasi. Untuk pemilik dipegang oleh saya, Puput Kristiani, Anissa Nurrahma Ulya, dan Aisyah Dwi Cahyani. Untuk manajemen produksi juga ketiga dari kami sama-sama memegang peranan yang sama. Untuk manajemen pemasaran dipegang oleh Anissa Nurrahma Ulya. Untuk manajemen sumber daya manusia diamanahkan kepada Puput Kristiani, dan untuk manajemen keuangan diamanahkan kepada Aisyah Dwi Cahyani yang membawahi pekerja atau karyawan. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki kualitas bahan baku kain busa yang baik. Pelayanan yang baik dikarenakan desain yang diciptakan dapat sesuai dengan desain yang diinginkan oleh konsumen. Kualitas produk yang baik karena dirancang secara digital, serta memiliki desainer yang kompeten dalam melayani jasa desain. Yang kedua mengenai weakness atau kelemahan. Dalam menjaga kualitas jasa desain tidaklah mudah karena desain bukan merupakan hal yang tetap dan akan terus berkembang. Serta usaha ini membutuhkan kreativitas yang tinggi agar mampu bersaing dengan usaha lain yang sejenis. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Menjadikan jasa yang baik yang banyak dibutuhkan pada masa kini, karena banyak dari bisnis dan UMKM yang membutuhkan desain dalam usaha mereka. Adanya kemudahan dalam memperoleh bahan baku kain busa serta cupback merupakan hal yang dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan minuman cup. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Sebagai semakin maraknya perusahaan atau freelancer yang menawarkan desain dengan harga yang lebih murah dan munculnya pesaing-pesaing baru yang mungkin saja mengikuti ide dari usaha kita ini.
Selanjutnya mengenai analisis produk, perlu kami sampaikan bahwa jenis produk kami adalah ada dua. Yang pertama adalah jasa desain, dan yang kedua adalah barang yang berwujud cup bag unik gitu ya. Terus yang kedua adalah nama produk. Untuk desain kami beri nama Design by Heart, dan untuk barangnya kami beri nama Busa Backup. Untuk karakteristik produk tersendiri, desain dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Bahan untuk pembuatan cup bag terbuat dari kain busa yang tebal dan tahan panas. Desain yang disediakan inovatif dan tentunya kreatif, juga kekinian. Selanjutnya mengenai data penjualan. Untuk data penjualan pada bulan pertama, dengan kategori jumlah tas yang terjual ada 1000 pieces. Untuk bulan kedua ada 1000 pieces lagi. Dan bulan ketiga mengalami peningkatan sebanyak 40 pieces, yaitu menjadi 1040 pieces. Dan pada bulan keempat juga mengalami stagnan 1040 pieces. Dengan harga 15.000 untuk satu piecesnya. Total pendapatan yang kami terima adalah sebesar 15 juta pada bulan pertama. Pada bulan kedua juga 15 juta. Pada bulan ketiga naik menjadi 15.600.000. Dan pada bulan keempat juga 15.600.000. Dengan jumlah order jasa 200 untuk bulan pertama, 200 kembali untuk bulan kedua, 208 untuk bulan ketiga, dan 208 untuk bulan keempat. Dengan harga jasanya 20.000 untuk per jasanya, per item jasanya. Sehingga pada bulan pertama untuk jasa kami memperoleh pendapatan sebanyak 4 juta. Bulan kedua juga 4 juta. Bulan ketiga mengalami peningkatan 4.160.000 dan bulan keempat adalah 4.160.000. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan penjualan untuk tiap 2 bulan adalah 4%. Selanjutnya mengenai deskripsi konsumen dan saluran distribusi. Untuk deskripsi konsumen, target market penjualan tas cup ini adalah anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Juga UMKM yang mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang minuman yang membutuhkan cup bag custom bisa memesan kepada kami. Yang kedua adalah saluran distribusi. Usaha ini menggunakan saluran distribusi secara langsung, yaitu dari produsen ke konsumen, dan juga distribusi melalui platform online seperti Shopee. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini, kita menggunakan 7P: produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Untuk yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan usaha ini adalah tas dengan bahan dasar kain busa. Produk tas ini menggunakan bahan baku yang berkualitas dan awet. Selain desainnya yang lucu, tas ini juga memiliki inovasi di mana tas akan menyesuaikan dengan ukuran cup. Untuk price atau harganya, produk tas cup ini memiliki harga yang terjangkau untuk konsumen. Untuk harga dari jasa kami akan bermacam-macam harganya, menyesuaikan dengan tingkat kesulitan pengerjaan serta jangka waktu yang diberikan. Untuk place atau tempat, dalam melaksanakan kegiatan ini, kami akan menggunakan gedung sewaan untuk proses produksi sekaligus sebagai toko yang dapat dikunjungi. Letaknya yaitu berada di Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas. Untuk promosinya, kegiatan promosi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform sosial media, contohnya melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Kita memasang banner di depan perusahaan serta memberikan diskon dan voucher diskon kepada para konsumen. Oke, untuk selanjutnya ada people atau konsumen. Produk kami ditujukan oleh semua kalangan di berbagai umur. Namun, target utama dalam pemasaran yaitu diantaranya anak-anak, pelajar, hingga mahasiswa yang menyukai membeli minuman kekinian sehingga tas cup ini dapat bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya, physical evidence. Dalam pengemasan produk kami akan menggunakan kardus serta menyisipkan kartu ucapan terima kasih telah berbelanja. Untuk prosesnya, proses produksi dijalankan dengan memperhatikan aspek kualitas dan juga kebersihan bahan maupun tempat untuk produksi. Proses produksi yang kami lakukan yaitu dimulai dari membuat desain untuk tas cupnya hingga proses penyablonan serta dijahit oleh jasa jahit. Materi yang selanjutnya adalah aspek produksi. Untuk produksi dan operasionalisasi, spesifikasi produknya kita ada dua, yaitu Design by Heart atau jasa desain dan Busa Backup atau cup bag minuman. Jenis produknya, jasa desain grafis dan kemasan minuman.
Untuk spesifikasi lengkapnya, untuk produk jasa desain, kami beri nama Design by Heart, di mana konsumen bisa menyampaikan keinginan terkait desain yang mereka inginkan. Sedangkan untuk kategori barang, produk yang kami produksi sendiri, bag unik untuk cup adalah busa bag, di mana bahan yang kami gunakan tebal dan tidak licin tentunya, agar tidak merosot ketika diisi oleh minuman cup. Pembahasan yang selanjutnya adalah proses produksi. Itu proses yang pertama ada pembuatan desain cup bag. Proses yang kedua, penilaian hasil desain dan revisi. Proses yang ketiga, proses penyiapan alat dan bahan untuk sablon. Yang keempat, penyablonan pada cup bag. Yang kelima, proses pengeringan sablon. Yang keenam, pemotongan bahan sesuai dengan desain dan penyerahan barang untuk dijahit. Yang ketujuh, penjahitan cup bag. Lalu, penjahitan tersebut diserahkan produk yang sudah jadi menjadi cup bag yang siap dikemas dan dijual di toko. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah bahan dan peralatan produksi. Untuk bahannya sendiri ada bahan baku, bahan penolong, dan bahan kemasan. Untuk bahan baku adanya kain busa, tinta DTG, epoxy factory DTG. Untuk bahan penolong ada benik dan head cleaner. Bahan kemasannya sendiri ada box kardus dan tank skirt. Selain itu ada juga peralatan produksi yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan pelengkap. Peralatan utama terdiri dari laptop, printer DTG, mesin press flat EV, dan hot gun rigging. Untuk peralatan pelengkap ada handphone, mouse, kertas teflon sablon, cartridge, dan keranjang box. Lokasi usaha sendiri kita bertempatan di Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas. Selain itu, penempatan lokasi tersebut juga memudahkan untuk pencarian bahan baku untuk busa backup. Di daerah Sumampir juga terdapat banyak coffee shop dan outlet minuman yang dapat menarik perhatian konsumen terhadap busa backup tersebut. Selanjutnya ada penanganan limbah. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional ini yaitu sisa bahan kain busa untuk busa backup. Sisa kain tersebut akan dijadikan tambahan aksesoris untuk cup bag dan akan dibuat untuk lap serta busa untuk cuci piring. Sehingga dalam kegiatan ini limbah tersebut dapat bermanfaat untuk kegiatan yang lain. Selanjutnya adalah mengenai analisis BEP. Berdasarkan data yang kita perhitungkan, kita mendapatkan biaya tetap sebesar 5.241.294. Sehingga rumus dari BEP per unit sendiri itu adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk biaya tetap, kita mendapatkan 5.241.294.000. Untuk harga jual per unit, kita mendapatkan Rp 15.000. Dan untuk biaya variabel per unit kita ada 8.267. Sehingga perhitungannya 5.241.294 dibagi 15.000 dikurangi oleh 8.267, yaitu menghasilkan 779 bag. Nah, untuk BEP satuan uang, itu ada rumus harga jual per unit dikali BEP per unit, yaitu 15.000 dikalikan dengan 779 bag yang sudah kita hitung tadi, menghasilkan 11.685.000. Penjelasan selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama adalah investasi awal. Untuk investasi awal, perusahaan ini membutuhkan laptop, mouse, handphone, hot gun rigging, kompresor, kertas teflon, printer DTG, mesin press flat EV02, cartridge, dan keranjang box. Untuk jumlah dan harga satuannya, teman-teman bisa melihat di slide yang tertera pada video ini. Sehingga untuk usaha ini, total investasi awal ditemukan sebesar 17.224.500. Untuk biaya untuk memproduksi 45 bag per hari, itu adalah sebesar 525.000 dengan jenis pengeluaran biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya packaging, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya lain-lain. Untuk biaya bahan baku, totalnya sebesar 180.000, biaya bahan penolong sebesar 176.000, biaya packaging sebesar 6.000, biaya tenaga kerja sebesar 108.000, biaya overhead pabrik sebesar 10.000, dan biaya lain-lain sebesar 45.000. Jadi totalnya adalah 525.000 untuk biaya untuk memproduksi 45 bag per hari. Ini adalah mengenai total kebutuhan investasi dan modal kerja.
Total kebutuhan investasi dan modal kerja mempunyai rumus yaitu investasi awal ditambah modal kerja ditambah biaya sewa. Untuk investasi awal terdapat 17.224.500, sedangkan modal kerja terdapat 525.000 dan biaya sewa sebesar 200.000. Sehingga menghasilkan total kebutuhan investasi dan modal kerja sebesar 17.949.500. Sumber dana usaha ini berasal dari penyertaan modal 3 orang atas nama Anissa Nurama Ulia, Puput Kistiani, dan Aisyah Dwi Cahyani. Sesuai dengan perhitungan kebutuhan modal pada awal usaha, maka masing-masing anggota menyertakan modal sebesar Rp5.093.167. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai penentuan HPP. Dapat dilihat di PPT biaya bahan baku per bag sebesar 4.000. Itu dilihat dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya bahwa biaya bahan baku untuk 45 bag itu 180.000, maka itu dibagi 45 sehingga ketemu 4.000. Dan begitu selanjutnya untuk biaya bahan penolong, biaya overhead, dan biaya pengemasan yang akan ditemukan HPP per bagnya sebesar 8.269. Kemudian untuk HPP per bulannya, maka karena kita menargetkan 1 bulan pertama itu 1.000 bag, maka dikalikan 1.000 akan ketemu 8 juta sekian. Lalu untuk depresiasi per tahun, teman-teman dapat melihat pada slide PPT-nya. Untuk peralatannya ada beberapa dan di situ sudah dijelaskan umur ekonomisnya berapa banyak dan harga perolehannya berapa, sehingga dapat dihitung depresiasi per tahunnya berapa dengan membagi harga perolehan dengan umur ekonomis. Yang akan ditemukan untuk depresiasi per tahun untuk keseluruhan peralatan sebesar 2.466. Slide selanjutnya yaitu terdapat neraca awal dan rencana laporan laba rugi. Di neraca awal ini kita sudah menghitung di sebelumnya bahwa investasi yang diperlukan yaitu sebesar 17 juta sekian, sehingga seperti yang diketahui bahwa modal tersebut didapatkan dari 3 orang, maka akan dibagi secara rata lalu ditunjukkan pada neraca awal. Kemudian selanjutnya ada rencana laporan laba rugi. Hal ini dihitung dari penjualan yang telah ditargetkan di bulan awal, kemudian ada HPP itu sendiri yang sudah dihitung sebelumnya, kemudian ada pendapatan lain-lain yaitu pendapatan jasa edit, lalu ada biaya operasional yang sudah dihitung sebelumnya, kemudian akan ditemukan hasil dari laba bersih setelah pajaknya. Selanjutnya yaitu rencana laporan laba rugi dalam bulan pada tahun pertama, sehingga untuk data ini kita melihat dari data-data sebelumnya yang dijadikan hingga 1 tahun. Untuk pendapatan itu sendiri melalui penjualan itu kan sudah ditentukan kenaikan 4%, maka di data ini juga ditunjukkan adanya kenaikan pada pendapatan. Lalu akan ditemukan EAT atau laba setelah pajak untuk 1 tahun. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai metode untuk perhitungan kelayakan bisnis. Yang pertama ada payback periode. Di situ sudah dicantumkan mulai dari bulan 1 hingga bulan 12 laba setelah pajaknya dikurangkan dengan depresiasi sehingga ditemukan operational cash flow sebesar 84 juta sekian yang kemudian akan digunakan untuk perhitungan payback period. Di sini payback period dihitung melalui total investment dibagi dengan cash flow per tahun dikali 1 tahun. 1 tahunnya ada 12 bulan. Sehingga ditemukan 2,56, di mana ini menunjukkan lamanya dana investasi akan kembali, yaitu 2,5 tahun atau 2-3 tahun. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai average rate of return atau IRR. Di sini teman-teman dapat melihat tabel yang menyatakan EBIT-nya lalu dikurangi tax akan ketemu EAT seperti yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, lalu kita cari rata-rata EAT-nya. Nah, jika sudah ketemu dibagi juga dengan rata-rata investmentnya, lalu akan menunjukkan tingkat keuntungan dari usaha kami sebesar 70
6%. Selanjutnya perhitungan NPV dan Profitable Index. Untuk NPV sendiri teman-teman dapat melihat perhitungannya yaitu mulai dari EAT-nya ditambah dengan depresiasi, kemudian ditemukan operational cash flow-nya. Nah, DF ini itu menyesuaikan dengan bunga yang ada di Indonesia. Kemudian akan ketemu PV of cash inflow-nya sebesar 76.370.nya, kemudian dikurangi dengan net investment-nya, maka akan ketemu NPV sebesar 58 juta, dimana ini menunjukkan laba usaha kami selama 1 tahun pertama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak sosial. Di situ ada 2. Yang pertama, untuk individu itu sendiri menciptakan keterampilan baru dalam mengelola usaha dan mengelola produk. Kemudian terjalinnya komunikasi dan interaksi yang terjadi antar penjual dan pembeli. Yang ketiga, menjadikan ajang pengembangan diri melalui kritik, masukan, penilaian dari konsumen terhadap jasa desain maupun kabak kami. Jadi itu seperti yang kita ketahui bahwa edit itu sendiri tidak mudah, dan jika kita mengasah kemampuan kami setiap hari, maka akan menciptakan keterampilan baru maupun mengembangkan skill kami. Lalu selanjutnya dari industri terkait yaitu peningkatan penjualan dan pemesanan pada usaha ini akan berpengaruh pada supplier mengenai peningkatan kualitas dari bahan baku yang digunakan. Di sini kami bekerja sama dengan supplier sehingga juga berdampak sosial kepada supplier ini sendiri. Lalu selanjutnya adanya timbulnya relasi yang baik dengan para supplier, sehingga itu menjadikan sebagai bentuk dari interaksi dan komunikasi antar pedagang. Lalu selanjutnya ada dampak sosial untuk masyarakat itu sendiri. Yang pertama, antusiasme masyarakat yang besar karena telah memesan jasa desain dan membeli cupcake ini. Kemudian yang kedua ada rasa penasaran masyarakat terhadap desain yang lain bertambah dikarenakan rasa puas terhadap pemesanan jasa desain. Karena bisa dilihat dari jika kami melayani dengan baik, maka masyarakat ataupun konsumen juga akan menjadikan kita sebagai usaha yang ingin dibeli terus-menerus. Jika pelayanannya baik dan hasil yang kita berikan itu juga baik, kualitas produk kita juga baik. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Di sini untuk individunya sendiri peningkatan pada omset penjualan. Yang kedua, ketercapaian target yang sudah ditentukan sehingga akan terjadi peningkatan pada titik kesejahteraan pengelolaan finansial. Seperti yang kita ketahui, usaha kita juga memiliki target untuk penjualan per bulannya. Lalu industri lain yaitu meningkatkan pendapatan para industri yang terkait dengan usaha ini seperti supplier kami. Sehingga jika pendapatan kami meningkat, penjualan kami meningkat, maka supplier juga akan meningkat penjualannya. Yang tentunya akan membantu memperbaiki perekonomian finansial para supplier. Selanjutnya untuk masyarakat luas itu sendiri, yang pertama tersedianya jenis seragam produk jasa desain yang disesuaikan dengan selera konsumen, di mana kami juga menerima request untuk produk kami. Lalu yang kedua, menurunnya tingkat pengangguran, yang mana dari usaha kami sendiri dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya mengenai saran dan harapan. Untuk sarannya sendiri, kreativitas dan inovasi terhadap produk adalah hal terpenting untuk menarik minat pelanggan. Sehingga untuk usaha kami sendiri, kami harus berusaha menciptakan desain baru tanpa menggeser fungsi kegunaan dan tujuannya. Jadi tidak menggeser fungsi dari cupcake itu sendiri untuk apa. Selain itu juga terus menciptakan produk serupa yang mempunyai kegunaan yang lain untuk menambah variasi produk dan perluasan usaha, seperti menciptakan produk lain selain cupcake ini, namun memiliki kegunaan juga bagi masyarakat. Dan harapannya yaitu, besar harapan kami, masyarakat menyadari bahwa bahaya penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari dan beralih dengan menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai. Artinya bisa digunakan untuk berulang kali, seperti backup yang kami produksi ini.
untuk menjaga keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan usaha kami. Serta kami juga berharap kami dapat melakukan perluasan usaha yang bukan hanya memproduksi bokep saja, melainkan merambah ke barang-barang lainnya tanpa meninggalkan kesan estetik akan desainnya dan mengurangi sampah plastik akan tujuannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.